Oke sahabatku semua, para pecinta skuteris, khususnya para penggemar Vespa Corsa, kali ini saya memenuhi pesanan dari para teman-teman. Mas, ada yang komentar, Mas, coba bikin tutorial penanganan karbu Vespa yang suka blabur. Ini ya, ini ada karbu Vespa. Maka dari itu saya akan berbagi ilmu sedikit ya, sedikit buat para khususnya para pecinta Vespa Matic, Vespa Corsa, Vespa paling angel sedunia. Ini ada karburator, tentang permasalahan masalah karbu Corsa yang sering banjir. Memang biasanya karbu Corsa itu yang memang seperti itu ya, walaupun ada baru, saya juga pernah mengalami sendiri. Saya pesan baru ya, saya masang karbu baru terus dipasang kok banjir. Itu saya pernah mengalami sendiri. Oleh karena itu saya akan memberikan bagaimana cara menangani karbu Vespa Corsa yang banjiran. Oke, simak terus video saya akan berikan trik-triknya biar karbu Vespa Corsa Anda tidak banjir lagi. Simak terus ya teman-teman semua. Ini tujuannya adalah berbagi khususnya pada para pecinta skuteris Corsa Vespa Matic. Oke, lanjut ya. Ini saya akan bongkar dulu karbunya, nanti akan saya terangkan begitu. Oke teman-temanku, lanjut. Ini ada sebuah karbu Vespa Corsa. Ini kondisinya baru, tetapi saya yakin walaupun baru, yang namanya Vespa Corsa pasti ada banjirnya. Dalam arti banjir, bensinnya ngalir mantur, biasanya dari sini nih, gitu ya. Jadi ini saya akan memberikan trik bagaimana cara penanganannya Vespa Corsa karbunya ini biar tidak banjir ya. Oke, sebelum saya akan memberikan sedikit wejangan ataupun sedikit clue kepada Anda bahwasanya yang namanya Vespa Corsa itu identik karbunya banjir, karena memang ya kayak gitulah ya, Vespa dari sononya karbunya model kayak gini ya. Ini untuk karbu jenis standar ini ya, ini original, ini Toyota. Sekarang apa sih isinya karbu Vespa Corsa, kita akan bongkar dulu ya. Ini saya bongkar dulu. Ini ada bautnya dua ini ya, ini ada baut dua, kita lepas dulu ini semua. Oke, satu persatu kita lepas bautnya. Untuk Corsa bautnya ada dua macam ya teman-teman, dua buah, ini di sini sama di sini. Kayaknya sih untuk teman-teman udah tahu ya. Nah, ini dalamannya kayak gini teman-teman. Penyebabnya apa Vespa Corsa itu banjir? Nah, ini sebenarnya ya penyebabnya ini nih, lambungnya kurang bekerja dengan baik. Terus penanganannya gimana Pak Sundel? Penanganannya adalah gini ya, saya akan terangkan aja langsung ke itunya saja ya, ke pokok permasalahannya. Karena untuk Vespa Corsa itu karbunya itu sama kayak karbu yang lainnya ya. Ini spuyer kecilnya ada di sini. Ini ya teman-teman, boleh menyopot kalau pakai tray yang kayak gini, yang kecil ya, ini kayak gini. Untuk spuyer kecilnya ini teman-teman bisa pakai spuyer Vespa biasa nih,
pakainya pakai PX ya, yang ini lubang tengahnya bolong, ini pakainya yang PX kayak gini ini ya. Oke, terus untuk sepuyer gedena ini atas teman-teman boleh diaplikasikan pakai Jepangan tidak ada apa-apa ini ya. Banyak persamaannya ini untuk Jepangan, pakai jenis Green apa Vega tuh hampir sama kayak gini ya, beratnya juga sama. Oke, ini sepuyer gedenya kayak gini, ini sepuyer kecilnya sama kayak Vespa biasa, yang jelas sama kayak punya PX inilah. PX ini lubang tengahnya bolong. Kalau ini sih saya aplikasikan biasanya pakai Jepangan ya teman-teman ini. Oke, terus mungkin teman-teman udah pernah ngakalin ininya ya, udah pernah ngakalin ininya dengan cara diganjel. Ini kan ada apa, ruangan-ruangan apa ini namanya, ruangan buat jarum pelampung, jadi ganjel juga bisa. Itu biasanya penanganannya ya ada yang seperti itu. Kalau saya juga ada yang seperti itu juga sih, kadang-kadang saya juga penangannya seperti itu. Oke, ini nih, ini jarumnya kecil, ini hampir kayak punyanya PTS ini ya, punya PTS kecil juga kayak gini. Nah ini kumpulnya kayak gini nih. Ini jarumnya kayak gini. Oke teman-teman, misalkan ngakalin banjirnya ya boleh di sini, boleh diganjel ini pakai kertas ini jus. Tujuannya adalah biar ininya bermain dengan maksimal. Tetapi nah ini ada tetapinya, tetapi biasanya walaupun misalkan ini teman-teman ini udah diganjel itu, diganjel ini kok masih banjir saja, maka menurut sepengalaman saya, sekali lagi mohon maaf apabila panjenengan punya pengalaman yang lain, mungkin pengalaman saya boleh dicoba dan boleh diaplikasikan, insya Allah tanda banjir. Nah ini untuk sepuyer cuk ya, gini ya, saya deskripsikan saja lah ya, intinya ini udah pada tahu semua ya teman-teman. Ini sepuyer untuk cuk, ini untuk sepuyer kecil sama kayak punya PX. Ini untuk sepuyer besarnya boleh diaplikasikan pakai Jepangan, itu bisa. Ininya sepuyer itu tinggal dipaskan aja lubangnya. Ini yang kurang gede kurang sini kan bisa dicari. Biasanya saya sih pakai itu apa ya, Jepangan lah pokoknya kayak gini lah. Oke, sekarang gini, pada dasarnya banjirnya itu karena apa teman-teman? Karena nih di dalam suplai ruang pipa ini, di dalam suplai bensin ini, karena tidak adanya suatu oksigen atau angin ya teman-teman, sehingga berpengaruh kepada kinerja ini teman-teman. Kumpulnya jadi tidak bekerja dengan maksimal, otomatis bensin akan selalu mengalir dan terlalu, karena apa, ininya tidak bisa bekerja dengan baik itu ya. Itu terus penanganannya gimana teman-teman? Harusnya apa ini, maaf ini kameranya goyang-goyang. Karena apa, ini ya, harusnya ini apa, sirkulasi oksigen ya dari sini ini, nah ini kayak ke sini ya. Kalau ini bekerja dengan baik, insya Allah tak enggak banjir. Cuma ini sirkulasi ini masuknya ke sini nih ya, itu insya Allah ini kalau apa namanya bekerja dengan baik, insya Allah enggak banjir. Sama ini nih lubang ini nih, lah ini nih, kalau bisa ini jangan dirapeti ya teman-teman, karena ini tujuannya adalah buat itu angin, buat angin ini ya, buat jadi ininya tersuplai ada oksigennya di sini, sehingga mempengaruhi daripada kinerjanya ini ya. Tapi biasanya
biasanya juga ini nih ya, ini juga lubang-lubang ini itu biasanya juga tidak bekerja dengan baik, karena memang situ ini tuh masuknya ke sana, ke manifold yang masuk ke membran. Otomatis walaupun ini sudah bolong ke sana tuh biasanya suplai oksigen yang masuk ke sini itu kurang begitu, kurang bekerja dengan baik. Intinya pada dasarnya gini teman-teman ya, saya terangkan dulu intinya kenapa banjir, karena ruangan sini nih kurang adanya oksigen teman-teman. Terus langkah-langkahnya apa Pak Sondel? Kalau saya gini ya, ini kan spuyur kecil ya, spuyur jok ini ya, kan posisinya kayak gini teman-teman. Nah ini set, nah oke, kita lihat ini ting. Nah tuh, ini tuh masih rapat ya teman-teman, rapat, otomatis kan tidak ada tidak ada serah udara ya. Oke, kalau itu otomatis standar, ini kan masih rapat itu tuh rapat lah, jadi otomatis orang ruang gue masuk udara ataupun oksigen ke ruangan suplai bensin sini. Terus gimana caranya? Kalau saya modelnya triknya gini teman-teman, ini ya, saya tak ambil sesuatu dulu sebentar. Oke, ini saya mengambil alat. Jadi yang akan saya lakukan adalah apabila terjadi banjir adalah kayak gini teman-teman ya. Jadi ini kondisi karbu ini kayak gini, yang tadi saya terangkan, saya akan pasang lagi kayak gini. Ini juga terpasang lagi, jangan kiranya ini sudah disetel nggak jadi saja ya, dipasang lagi saja kayak gini. Terus kita masukkan lagi ini, apa jane mas ya, kayak gila mau keton lagi dulu. Sekiranya ini sudah dimaksimalkan semua setelan ininya, kok nggak jadi saja ya. Nah ini kita coba pasang lagi, nanti saya akan kasih tahu caranya. Cara ini terbukti sangat ampuh mengatasi karbu Vespa Corsa yang luber bensinnya. Oke, ini saya pasang lagi, jadi ini masih tersusun rapi lagi. Oke teman-teman, ini kembali tersusun lagi, kita pasang lagi ini sebuah spuyur kecil ya. Oke, itu ya. Oke, ini sudah terjadi, ini sudah jadi karburator lagi. Sekiranya ini sudah maksimal semua, kok masih banjir saja, terus langkah-langkah apa yang akan saya lakukan? Kayak gini teman-teman, langkahnya cukup mudah teman-teman, tinggal cari kayak gini nih, cari kayak gini email ini ya, ini terus kita ganjalkan di tangkai cok ini ya teman-teman, tangkai cok kira-kira ada buat pergerakan. Nah ini ya, berapa putaran lah, yang penting jangan tinggi-tinggi karena nanti akan ngecok nanti kalau ketinggian. Saya buat dua tekukan ya, ini nanti saya terangkan. Wah apa sih mas, nanti saya terangkan ya. Ini terbukti sangat ampuh. Apa segeden gila. Oke. Ini buat contoh gitu ya, buat contoh teman-teman ini ya.
Oke. Kenapa harus diganjel? Nah, ini ya. Kenapa harus ini diganjel? Karena apa? Logikanya gini teman-teman. Itu jarum spuyer itunya tuh apa? Joknya itu kan otomatis keganjal sama ini ya teman-teman. Secara otomatis di sini tuh sedikit membuka teman-teman ya. Sedikit membuka, tujuannya adalah buat celah-celah memasukkan oksigen ataupun angin menuju daerah sini mas ya, sehingga secara tidak langsung itu mempengaruhi kerja dari jarum pelampung dan kumbulnya. Seperti itu logikanya, seperti itu. Karena berhubung biasanya sih karena ini tidak bekerja dengan baik, karena memang sudah tersumpal dengan bensin sih begitu, sama ini juga sudah tersimpal dengan bensin, terisi bensin. Ini juga kadang-kadang kurang baik karena terhantam sana masuk ke kerengkes yang sana, dan otomatis ini rapet, jadinya kita mensuplai oksigen ataupun anginnya lewat sini teman-teman, lewat lubang jok. Cuman ya diingat ya, jangan terlalu tinggi karena nanti otomatis bisa membuka sininya, ruang joknya ke sini. Nah, nanti ditakutkan tenaganya buku nggak ada ya. Sedikit aja lah, yang penting ada celah buat rongga-rongga masuk angin lah, angin ataupun oksigen biar masuk ke daerah ruang pelampung. Gitu ya, itu sih pengalaman saya seperti itu. Jadi walaupun baru juga ada yang kayak gini, baru dipasang banjir itu banyak karbu Corsa. Jadi tips saya adalah seperti ini, silahkan diaplikasikan, diganjel sininya ya, tujuannya biar sini kemasukan angin terus masuk ke daerah ruang pelampung. Itu untuk lain-lainnya sih panjenengan mungkin sudah bisa nyetel sendiri ya, untuk apa namanya ukuran main jet sama pilot jetnya bisa disesuaikan menurut selera masing-masing. Yang jelas untuk masalah penanganan banjir ataupun belaburan untuk karbu Vespa saya seperti ini ya, tujuannya seperti ini biar si karbu Vespa Corsa tidak banjir. Mudah-mudahan bermanfaat video-video ini, terutama bagi para pengguna skuteris pecinta motor Corsa. Sekali lagi hanya berbagi, mungkin ada pengalaman lain yang lebih jos ataupun lebih masuk akal yang boleh dicoba, tapi silahkan dicoba dulu kayak gini. Ini saya mengalami sendiri, terbukti jos begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.